Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberi kesehatan, keleluasaan rezeki, kesehatan, semuanya di mana saja Anda berada ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita manajemen pastura ya, ke kuliah ke-7. Oke, kita akan bahas tentang materi penanaman ya. Nah, bagaimana tentang materi penanaman ini ya, yaitu dalam rangka atau di dalam meletakkan materi penanaman dalam tanah. Ya, tentunya bagaimana ya sebaiknya. Kalau misalnya lahannya seperti apa, apakah perlu kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana kita melakukan pengolahan tanahnya. Sekarang bagaimana kita meletakkan materinya. Ya, materi dalam hal ini adalah bibit ya, bibit tanaman hijauan pakan yang akan ditanam di padang pengembalaan kita ya. Kemudian yang boleh kita lakukan dimasukkan seluruhnya ke dalam tanah atau ditanam ya. Apakah kita menggunakan alat? Kemarin sudah digambarkan peralatan yang mungkin bisa kita pakai untuk melakukan hal itu. Kemudian dimasukkan bagian dari akar, bagian bawah, batang, atau buku. Ini biasanya kalau misalnya kita menggunakan rumput kayak king grass, rumput raja ya, atau rumput gajah dengan panjang tertentu, itu akan ditancapkan ya. Kemudian diletakkan atau disebar di atas tanah. Nah, ini kalau kita menggunakan biji. Ada alatnya. Alatnya kalau yang modern itu sudah menggunakan pesawat misalnya yang di dalam proses penyebarannya. Ini nanti kapan-kapan kita lihat atau demo, bukan demo kita langsung kita mengambil, mungkin insya Allah kalau ada kesempatan kita mengambil bahan yang dimana orang menanam itu menggunakan pesawat ya, pesawat perintis tentunya, bukan pesawat komersil yang seperti adanya itu, karena dengan pesawat perintis itu yang kecil itu bisa terbang agak rendah, termasuk proses pemupukan juga bisa dilakukan dengan pesawat itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana mengkondisikan biji atau bibit dalam keadaan lingkungan tertentu dengan kelembapan, suhu, dan cahaya yang sesuai untuk pertumbuhan atau perkecambahan. Nah, ini yang PR bagi kita, bagaimana supaya biji yang sudah kita siapkan itu bisa mendapatkan persyaratan sesuai yang dia inginkan. Jangan diinginkan oleh kita, tetapi diinginkan oleh tanaman tersebut atau biji tersebut. Misalnya dari segi air, ya. Airnya bagaimana? Bagaimana kondisi airnya, kelembapan dan seterusnya ya. Kemudian kondisi udara atau oksigen dapat melalui penetrasi kulit biji ya, supaya dia lebih permeable sehingga embrio di dalam itu tetap hidup dan siap untuk berkecambah. Ini adalah salah satu contoh yang biasa dilakukan di lab menggunakan petri dish atau cawan petri dengan media biasanya menggunakan kapas dengan diberi air dengan kelembapan tertentu, kemudian diberi pencahayaan tertentu pula. Nah, maka kalau kita melakukan percobaan itu, ya apakah perlu diskarifikasi atau seperti apa? Ini dilakukan ya, bisa dilakukan untuk penelitian Anda yang berminat di hijauan pakan ya. Ini kebetulan menggunakan legium, misalnya Anda lihat ini adalah lamtoro atau Leucaena glauca ya. Ini ya. Kemudian yang berikutnya kulit biji yang impermeable atau permeable. Kalau permeable itu perlu dilakukan skarifikasi. Ya, skarifikasi ini perlakuan supaya kulit biji itu bisa tertembus oleh air sehingga cepat untuk tumbuh. Kemudian apakah cukup air? Kalau cukup air
suhu dengan kadar air dapat mempengaruhi germinasinya, ya, bisa mempengaruhi pertumbuhannya atau perkecambahannya, ya. Ini persyaratannya cukup air, suhunya pas, kadar airnya cukup, itu akan mempercepat bagaimana biji tersebut bergerminasi. Kemudian cukup udara atau oksigen. Biji yang ditanam terlalu dalam, ya. Kalau misalnya di lapangan kita menanam bijinya terlalu dalam, jangan harap dia bisa tumbuh, ya. Ini pasti akan kekurangan oksigen. Apa dampaknya kalau kekurangan oksigen? Ya tidak bisa tumbuh. Sama juga makhluk hidup yang lain. Misalnya Anda kekurangan oksigen, misalnya naik gunung, misalnya yang kalau misalnya di atas ketinggian 1.500, ya, atau di atas 1.500, kalau Anda misalnya ke Curup di gunung sana, itu telinga kita itu sudah berdenging, ya, sudah bermasalah, seolah-olah kita tidak mendengar apa-apa, dan lama-lama kalau kita tidak tahan itu bisa pusing dan bisa menyebabkan permasalahan termasuk pada biji, ya. Pada tanah yang basah atau berat, ya, ini menimbulkan kekurangan oksigen. Jadi biji yang ditanam terlalu dalam pada tanah yang basah atau terlalu berat, ya, itu bisa menimbulkan kekurangan oksigen. Misalnya tanah itu rawa, ya, yang kandungan airnya tidak pernah kering, gitu. Jadi ini akan kesulitan itu biji untuk tumbuh, ya. Hanya tanaman tertentu saja yang bisa tumbuh. Nah, berikutnya adalah suhu yang sesuai. Ya, maksudnya sesuai itu dengan biji atau tanaman tersebut. Memang beberapa tanaman itu membutuhkan persyaratan tertentu supaya dia bisa tumbuh dengan baik, ya. Itu yang harus dipikirkan, bagaimana kalau kita menanam dan mencari materi yang cocok misalnya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan biji materi penanaman. Ini yang harus diperhatikan adalah kemurnian, ya. Murni, ya, misalnya kemurniannya seperti apa? Tidak hanya cukup murni saja, dia harus bisa hidup nantinya, bisa berkecambah. Ya, yang itu yang walaupun murni, kalau tidak hidup juga percuma saja. Jadi kita harapkan dua komponen ini, ya, murni juga dia punya daya hidup tentunya dan bisa berkembang nantinya. Kemudian dormansi, ada dua dormansi ini sudah Bapak jelaskan, ya. Dormansi primer di penjelasan sebelumnya tentang biji, ya. Itu primer, kemudian dormansi sekunder. Nanti diulang lagi, dibaca lagi, karena pada kesempatan ini kita tidak membahas tentang ini, ya, karena sudah dibahas sebelumnya. Nanti Anda merujuk ke materi sebelumnya atau konten yang sebelumnya. Kemudian kualitas biji, ya, standar kualitas biji, ya, harus terstandar, tidak hanya sekedarnya saja biji yang kita tanam, nanti kita habis waktu, kondisinya nanti tidak seperti yang kita harapkan. Berikutnya adalah pengukuran kualitas biji, ya, tidak hanya standar, terstandar juga terukur kualitas bijinya itu. Ya, dalam artian, ya, bagaimana parameter yang lain yang harus kita tahu, ya, tidak hanya bijinya standar Pak, bijinya bagus Pak, sesuai dengan misalnya spek, tetapi kualitas bijinya tidak. Jadi ada dua aspek, ya, secara kualitas, kemudian terukur dia, ada pengukurannya, jelas itu kualitasnya. Kalau cuma dari luar saja kan tidak bisa, bijinya tidak bopeng-bopeng, ternyata tidak tumbuh dia, ya, sama saja tidak akan bermanfaat, ya. Kemudian tumbuh, untuk tumbuh itu diperlukan air dan udara seperti yang dijelaskan tadi. Ya, kalau penanamannya jangan terlalu dalam, nanti berakibat pada kondisi kekurangan oksigen. Kemudian air juga tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang juga. Ya, jadi harus cukup dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh tanaman tersebut atau bibit tersebut.
Kemudian kita berharap embrionya nanti juga bisa berkembang ya. Kemudian ada juga hormon di situ karena di biji itu memang dipersiapkan ada hormon, ada enzim. Kemudian terjadi multiplikasi sel atau penambahan ukuran dan jumlah nantinya dan terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian standar biji yang harus mencantumkan. Kalau misalnya kita beli biji, itu daya kecambah minimumnya berapa? Ya. Biji murninya secara minimum berapa? Itu harus terindikasi ya di dalam bibit tersebut atau bahan tanam tersebut. Ya. Biji keras itu maksimum ya. Benda lain material inert ya maksimumnya berapa? Tidak boleh terlalu banyak ya maksimum ya. Kemudian biji gulma maksimumnya berapa? Tidak boleh lebih banyak dari biji ininya, dari biji murninya. Nanti yang tumbuh malah gulma semua ya. Kemudian biji tanaman lain yang mungkin terikut karena di lapangan itu memang susah mencari bibit yang betul-betul seragam karena ya hanya beberapa perusahaan tertentu saja yang bisa menjamin ya. Tapi di dalam standarnya ada batasannya ya yang harus dipenuhi kalau bagi perusahaan pembibitan. Nah, sekarang kita akan bicarakan kualitas biji. Biji murni, ya, kemurnian biji atau purity atau biji itu persyaratan seperti apa? Kalau dikatakan sebagai biji murni, ya murni Pak, gitu. Apa persyaratan murni? Yang pertama itu kontaminasi tanaman atau biji lain itu kalau bisa ya sangat minimal. Bahkan kalau bisa tidak ada, benar-benar dari biji dari rumput yang kita inginkan. Dan ini ya diusahakan sebagai pembibit itu yang produsen pembibitan itu harus bisa menjamin hal ini. Sekali misalnya tidak sesuai dengan spek yang ada, maka orang akan komplain dan itu kan penanaman bukan 1 hektar 2 hektar itu pasti kalau untuk pastura itu bisa ratusan hektar, bahkan kalau di beberapa negara di luar negeri itu ribuan hektar karena memang kapasitas ternaknya cukup besar. Kemudian berikutnya kontaminasi. Ya, yang agak berat ini adalah kontaminasi genetik. Kita kadang-kadang tidak bisa melarang, ya, tidak bisa yang namanya penyerbukan itu bisa dibawa angin ya dan itu bisa terjadi perkawinan silang mungkin dengan tanaman di sekitarnya. Nah, diusahakan memang harus benar-benar murni kalau bisa ya. Kemudian varietasnya, ada kultivarnya yang berbeda. Jadi ini semua bisa saja di lapangan itu akan terkontaminasi dari varietas atau kultivar yang berbeda karena itu kan sering dibawa angin waktu saat penyerbukan ternyata ada dari varietas atau kultivar yang lain yang melakukan penyerbukan. Kemudian yang berikutnya adalah kontaminasi biji rusak. Nah, bisa terjadi ya, mungkin dalam proses ini pemanenan ya, atau dalam proses penyimpanan ya. Banyak sekali mungkin yang bisa terjadi ada mungkin kelembapannya kurang pas sehingga timbul jamur sehingga dia sakit dan lain-lain ini bisa saja terjadi ya. Nah, ini diupayakan oleh perusahaan penyedia bibit itu berusaha sekali dia untuk bibitnya benar-benar sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian berikutnya adalah kontaminasi kotoran. Baik tanah, kulit, ranting, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya adalah faktor sekunder yang kalau perusahaan itu bonafit, kalau perusahaan itu bagus, ini biasanya tidak terjadi. Karena bagaimanapun ya dia sudah melakukan quality control ya terhadap ini ya tanah, kulit, dan ranting. Nah, kalau toh tidak, itu sangat minimal itu untuk perusahaan yang baik atau bonafit. Kemudian berikutnya adalah proporsi atau persentase biji yang akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat atau viability ya. Jadi proporsi atau persentase
Nanti kalau misalnya sudah ditanam, tidak hanya tumbuh, tetapi tanaman itu sehat. Ini adalah viability. Jadi ini kualitas biji ada dua yang mempengaruhi, ya, kemurnian sama atau purity sama viability, ya, persentase biji yang akan tumbuh menjadi tanaman sehat. Ingat kata kuncinya tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Itu dikenal dengan viability, ya. Oke. Kita lanjut kualitas biji. Ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas biji, misalnya umur, ya, umur atau daya simpan biji. Ya, ini juga berpengaruh. Ya, ada beberapa biji yang harus langsung ditanam. Ada beberapa biji yang memang membutuhkan dia disimpan dulu untuk mendapatkan viability yang diinginkan atau seed longevity, ya. Kemudian adalah memelihara viability untuk waktu yang lama atau biji disimpan dapat tumbuh menjadi tanaman sehat. Ini ada yang langsung ditanam, ada yang memang biji itu butuh waktu untuk disimpan supaya daya viability-nya itu bisa dipertahankan atau bisa optimal. Kemudian berikutnya kecepatan perkecambahan. Ya, ini kaitannya dengan kompetisi dengan gulma. Mungkin Anda sudah tahu itu apa gulma, ya. Gulma itu adalah tanaman pengganggu. Nah, ini kita harapkan dia bisa berkompetisi dengan gulma. Untuk menghilangkan gulma sama sekali di alam atau di pastura itu sulit, ya. Tetapi kita harus siapkan tanaman di ini hijauan pakan yang bisa survive, ya, bisa berkompetisi dengan gulma. Diharapkan gulmanya ini kalah nanti yang tumbuh rumput yang kita inginkan. Kemudian terhadap air juga, bagaimana kompetisinya? Terhadap cahaya dan nutrien. Nah, ini juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh biji yang berkualitas. Kemudian kemampuan biji untuk hidup. Ya, Bapak sering katakan ataupun di depan juga dikatakan biji itu tidak hanya berkualitas, tetapi atau sesuai dengan spek, ya, tetapi dia begitu ditanam itu harus hidup, ya. Hidup pun tidak cukup, dia harus sehat, ya, sampai dia berproduksi. Kemudian dormansi, mempertahankan daya hidup atau viability waktu tertentu. Ya, jadi waktu tertentu bisa dilakukan pemasakan atau pematahan dormansi tumbuh, ya. Nah, ini juga melakukan perlakuan kita, ya, untuk apa? Untuk mematahkan dormansi sehingga dia bisa tumbuh, ya. Kemudian ini dipengaruhi juga asalnya dari mana. Kalau misalnya pengirimannya terlalu lama dan dia jauh gitu sehingga lewat masanya, itu juga akan mengurangi kualitas biji. Kemudian ukuran nanti juga yang seragam, ya, dalam artian tidak banyak yang rusak bijinya atau bermasalah. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan, bukan gangguan, ya, ada tamu yang harus kita stop dulu. Perkuliahan kita lanjutkan pada PLS Pure Life Seed, ya, persentase biji murni yang tumbuh atau yang hidup, ya. Ini kan sudah dijelaskan viability dan dikali dengan purity. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan, ya. Misalnya dorman. Dorman ini mempertahankan daya tumbuh atau daya hidup dari suatu generasi tanaman dalam suatu periode tertentu. Jadi dia bisa mempertahankan hidup. Jadi Allah itu sudah memberikan sunnatullahnya bahwa tanaman itu dibekali dengan sifat atau dia mempunyai dormansi, di mana dia menghadapi berbagai tantangan, rintangan di dalam proses kehidupannya
dia masih bisa mempunyai daya tumbuh atau daya hidup ya dari suatu generasi tanaman ke generasi berikutnya dalam periode tertentu. Yang dalam artian tidak boleh terlalu lama ya tanaman itu. Kemudian yang berikutnya waktu pemanenan yang tepat. Mungkin Anda perlu ingat juga saat pemanenan yang tepat itu pada saat apa? Ada yang masih ingat? Ya, Anda. Aduh, itu ada yang ngacung tuh. Ya, jadi waktu yang pas itu biasanya dilakukan pada saat sebelum berbunga. Disitulah tingkat kandungan nutrien hijauan pakan itu dalam proporsi yang sangat baik dan bagus untuk diberikan kepada ternak. Nah, kalau dia sudah berbunga, apalagi sudah sampai ke biji, maka konsentrasinya semua nutrien itu diarahkan ke bunga dan biji, ya. Jadi waktu panen yang bagus itu sebelum berbunga, ya. Oke. Kemudian waktu penanaman yang tepat. Waktu penanamannya tepat itu kapan? Ya, apalagi kita dengan kondisi Indonesia, ya. Ini harus diperhitungkan benar. Jangan sampai begitu kita tanam kekurangan air. Itu bisa dipastikan nanti tidak akan berkembang dengan baik. Ada dua musim di kita, musim kemarau atau musim penghujan, ya. Nah, bagaimana Pak kalau kita memaksakan diri misalnya waktu musim kemarau, ya otomatis kita harus memberikan perlakuan bagaimana kita melakukan penyiraman. Ya mungkin kalau luasannya tidak terlalu besar ya, tapi kalau luasannya terlalu besar itu mungkin tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu ini harus diperhitungkan. Misalnya akhir musim kemarau itu sudah mulai persiapan. Begitu masuk musim penghujan, kita melakukan penanaman. Sehingga insya Allah kita proses masalah kendala air itu akan bisa terjamin. Tetapi yang jadi kendala pula pada saat ini antara musim kemarau dan musim penghujan itu tidak jelas. Banyak terjadi anomali ini yang harus kita pertimbangkan. Apakah kita mau menggunakan sistem pengairan yang menggunakan macam-macam tekniknya itu, apakah dengan sprinkle ataupun apa saja yang bisa dilakukan ya, karena tanpa air itu tidak bisa tumbuh. Begitu juga kalau kelebihan air juga akan merusak juga. Nah, itu harus dipertimbangkan di dalam membuat perencanaan padang pengembalaan atau pastura. Kemudian berikutnya adalah penyimpanan biji. Di daerah tropik kadar airnya itu ada standarnya sekitar 8-10%. Bisa menggunakan kantong plastik, oksigen, suhu dan kelembapan yang diatur nih ya, harus diatur. Apakah bagaimana kondisi oksigennya, suhunya dan kelembapan relatif di dalam proses penyimpanan tersebut. Ya. Kita lanjutkan lagi sebab-sebab dormansi. Ya, bisa terjadi permeabilitas kulit biji. Ya, kemudian kebutuhan akan suhu, ya, kebutuhan akan cahaya dan adanya zat-zat penghambat. Ya, ini misalnya kalau biji-biji benih rumput, ya, biji benih legium, ya, ada Colopogonium. Kemudian ada Inademucoides ya dari Stremucoides, dari Caerutem, ada Colocentrosema pubescens, ada Clotaralia juncea dan lain-lain, ada Mucuna pueraria dan Mucuna. Nah, zat-zat yang bisa menghambat nih ya, yang mungkin bisa kita dapatkan di lapangan. Larutan bernilai osmotik tinggi, NaCl. Tahu nggak NaCl itu apa? NaCl itu adalah garam ya. Misalnya kita menanam rumputan yang dipasang surut dekat laut misalnya, ini juga harus dipertimbangkan apakah bibit tersebut tahan nggak dengan salinitas yang tinggi misalnya. Kemudian bahan yang mengganggu lainnya, misalnya mengganggu metabolisme, itu bisa
cyanida. Apa ini cyanida? Pernah ingat nggak kopi Jessica? Nah, cyanida ini adalah racun ya, cukup kuat ya. Ini juga di nitrofenol juga bisa mengurangi ya, menjadi penghambat nanti. Kemudian amid ya. Kemudian ada fluoride ya. Fluoride ini sering ada di ya, pernah dengar Anda di pasta gigi fluoride ya. Salah satu zat bisa memutihkan pemutih ya. Terus hidroksialamin ya, hidroksialamin. Nah, yang berikutnya itu adalah herbisida 2,4-D, kemudian senyawa fenolik ya, coumarin dan bahan-bahan dalam buah ya yang bisa menghambat terjadinya proses kecambahan. Oke, lanjut ya. Kegagalan germinasi. Apa yang penyebab kegagalan germinasi? Salah satunya itu bisa disebabkan oleh kekeringan seperti yang Bapak gambarkan tadi. Kalau misalnya Anda menanam pas musim menjelang kemarau misalnya, sudah bisa ditebak terjadi kekeringan, nah sudah, maka tidak ada proses germinasi, gagal germinasinya. Suhunya terlalu rendah. Suhu terlalu rendah misalnya tidak mendukung untuk terjadinya proses germinasi. Contohnya misalnya suhunya kalau di kita ini paling ya tidak seperti di ini ya, di kutub ya. Kalau suhunya seperti di kutub kan misalnya baik kutub utara, kutub selatan seperti dimasukkan ke dalam lemari es ya. Jadi dia nggak akan terjadi germinasi, malah seperti di ini disimpan. Kemudian terlalu banyak sinarnya luar biasa banyaknya juga tidak bisa tumbuh, gagal germinasi. Kalau kita membibitkan itu, kalau diusahakan ya jangan terlalu banyak sinar, makanya sering ditutupin ya, tapi kalau dilapangkan kan nggak bisa juga ya. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian terlalu dalam, penanaman tidak dapat menembus ya, terlalu dalam sehingga dia selain butuh oksigen tidak dapat oksigen, ya, dia juga tidak bisa menembus ke atas, juga ini akan bermasalah, maka tidak terjadi proses germinasi. Kemudian tanah bagian permukaan keras ya, tanah bagian permukaan sangat keras sehingga dia tidak bisa menembus juga. Kemudian yang berikutnya bisa terjadi karena hama, bisa juga terjadi karena penyakit. Ini beberapa hal yang bisa menimbulkan terjadinya kegagalan di dalam proses germinasi. Berikutnya kegagalan setelah germinasi atau pertumbuhan berhenti atau mati. Ya. Misalnya ya, drainase yang jelek atau aerasinya yang jelek ya, misalnya tergenang ya. Di daerah rawa itu ya nggak akan bisa tumbuh ya, bahkan terjadi proses pembusukan atau tiba-tiba terjadi banjir, nah juga nggak bisa. Nah berikutnya adalah kekeringan, kelembapan tanah itu sangat minimal ya. Proses tumbuh itu membutuhkan air ya, tidak bisa lepas dari air. Kalau terlalu kering ya seperti Anda menanam atau menaruh biji di padang pasir, apa yang terjadi? Seumur-umur juga nggak akan bisa tumbuh tanpa adanya air. Kemudian pH yang tidak sesuai, misalnya terlalu masam, ya, terlalu asam, terutama di daerah daerah tambang dan lain-lain itu sering terjadi ya. Di tanah bergambut itu biasanya terlalu masam, itu makanya sulit untuk terjadinya proses germinasi. Kemudian kompetisi dengan gulma dan tanaman lain. Nah, terlalu keras misalnya, banyak gulmanya, juga akan tertekan biji yang kita tanam, biji utamanya. Kemudian kesuburan rendah. Nah, ini juga harus Anda perhitungkan juga, karena sebagian besar tanaman atau lahan untuk hijauan pakan itu ditanam di daerah yang tanahnya marginal. Kalau Anda mau berhasil di dalam proses penanaman itu ya dibutuhkan
bagaimanapun rumput itu juga makhluk hidup yang butuh unsur hara yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dia. Kalau misalnya pertumbuhannya kesuburan tanahnya rendah, ya bisa dibayangkan dia akan kesulitan untuk tumbuh dengan optimal. Kemudian tidak cukup atau tidak sesuai dengan inokulasinya. Ya, kalau misalnya kita mau menstimulasi, kita melakukan inokulasi dengan mikoriza ataupun zat-zat yang bisa membantu pertumbuhan, ternyata tidak cocok, itu bukan malah membantu, malah mengurangi germinasi. Kemudian serangga ini ini juga bisa menjadi penyebab, ya. Serangga kalau sedikit sih nggak terlalu masalah, tetapi kalau misalnya serangganya banyak, kemudian bijinya itu dimakan menjadi pesta pora serangganya, ya juga nggak akan tumbuh. Ya, jadi banyak biji yang dikonsumsi atau dimakan oleh serangga, ya dari mana dia akan tumbuh. Nah, itu juga harus diperhatikan. Misalnya yang sederhana, semut saja, ya. Itu bisa menimbulkan permasalahan yang luar biasa. Bijinya dimakan semut, ya apanya yang mau tumbuh? Kemudian yang berikutnya adalah penyakit, ya. Jelas penyakit ini. Kemudian musim yang mematikan tanaman, ya, seperti yang Bapak gambarkan tadi. Ternyata musim kemarau. Musim kemarau tidak ada air, ya tidak akan tumbuh, ya, biji itu. Oke, kita lanjutkan. Kematian tanaman atau biji setelah ditanam. Hilang atau rusaknya biji secara fisik atau ada predator, ada hama dan penyakit, ya. Nah, ini viabilitasnya rendah. Kemudian gagal germinasi oleh lingkungan, suhu, air, tanah, keadaan udara, ya. Kemudian kematian biji atau bibit yang sudah tumbuh, ya, misalnya penyakit ini hama atau hama, ya. Stres lingkungan itu kondisi misalnya kemarau yang sangat panas misalnya, juga kekurangan air itu termasuk stres lingkungan, termasuk sangat dingin juga itu termasuk stres lingkungan juga. Nah, yang berikutnya adalah kompetisi dengan tanaman lain. Nah, ini adalah kompetisi, apalagi kalau tanaman tersebut memang kompetisinya atau tumbuhannya luar biasa, survive-nya, maka dia akan menekan tanaman yang utama. Kemudian manajemen penanaman terlalu banyak atau terlalu dalam, tidak sesuai dengan ukuran biji. Misalnya untuk panicum maksimum itu paling enggak 2 cm. Stilo Lotononis 3 cm. Wicti itu 2,5 cm. Biji lebih kecil misalnya sekitar 1,3 cm. Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam tadi dia tidak bisa menembus sehingga gagal di dalam proses germinasinya dan ujung-ujungnya tanaman itu akan mati. Kemudian dalam penanaman dipengaruhi oleh juga jenis atau spesies, struktur tanah dan kelembaban. Oke, perlakuan biji atau seed treatment, ya. Bagaimana caranya mematahkan dormansi, misalnya dengan skarifikasi atau mengurangi ketebalan kulit dari kulit ari secara fisik, misalnya dilakukan abrasi, ya. Bisa menggunakan kimia atau asam atau basa yang kuat dan lain-lain. Kemudian bisa menggunakan suhu panas atau dingin. Juga bisa kita melakukan perendaman dengan air, ya. Dilakukan perendaman sebelum kita melakukan penanaman. Tidak usah dipanasi atau cukup direndam. Itu beberapa biji tertentu bisa diperlakukan seperti itu. Kemudian penyimpanan atau pemasakan embrio. Nah, ini juga meningkatkan pertumbuhan biji. Misalnya kita lakukan inokulasi biji dengan rhizobium atau mycorrhiza, ya, atau yang beberapa stimulan yang bisa mendukung terjadinya pertumbuhan atau perkecambahan biji itu dengan baik. Kemudian perlindungan biji atau lindane, ya, atau melindungi dari gangguan semut. Karena seperti Bapak katakan tadi, semut itu bisa juga banyak, dia bisa ribuan jumlahnya dan
bisa memakan biji yang sudah dibibitkan atau ditanam. Tapi sekarang sudah ada cara dengan lindan ini bisa ditaburkan ataupun dicampur supaya semut itu tidak memakan biji yang kita tanam. Nah, inokulasi biji dengan legium ya, pilih legum yang sesuai dengan spesies legum yang ditanam. Jadi pilih yang sesuai. Biasanya di indikasinya ada ya. Tidak ada insektisida atau pestisida. Bisa juga menambahkan pupuk kalsium dan fosfor, misalnya untuk mengurangi tingkat masamnya. Kemudian tidak kena sinar matahari secara langsung kalau misalnya menggunakan mikoriza ya atau tanah rhizobium ya. Kemudian biji inokulasi belum ditanam disimpan dalam refrigerator ya, misalnya 4 derajat Celcius. Kemudian menanam 50 kg biji legum yang di inokulasi. Bagaimana caranya? Bisa dipersiapkan seperti gambaran di bawah ini, misalnya 30-50 kg kapur giling atau kalsium ditambah dengan 2,5 kg gom Arab atau perekat ya. Ini bisa dicari di toko bahan kimia. Kemudian 0, kg inokulum tergantung dari jumlah biji atau rhizobium per gram atau tergantung dari pabrik pembuatnya. Bisa juga 30 gram per 8-12 kg biji. Ditambahkan juga 5 liter air ya. Air plus gom biji dibasahi dicampur dengan legin baru kapur ya. Kapurnya terakhir. Setelah itu dibuat seperti pelet atau pril. Ini ya cara-caranya bagaimana kita membuat inokulasi pada biji yang mau kita tanam. Terima kasih untuk sementara kita cukupkan sekian perkuliahan kita. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.